buat kita-kita yang udah tinggal jauh dari tanah air, udah memang sudah memastikan, memikirkan kalau kita akan memutuskan istilahnya menghembuskan nyawa pun di sini, bukan di tanah air. Itu Aoki itu marga suami. Marga, nama family name. Jadi nama keluarga dari pihak suami Aoki. Jadi akhirnya di media Vera pakai Aoki Vera gitu. Kalau nama aslinya Vera Kurniawati. Ini Kang ya, yang kadang-kadang kalau ditanyain sama orang, jawabannya cuma satu sih Kang. Buat kita-kita yang udah tinggal jauh dari tanah air, udah memang sudah memastikan, memikirkan kalau kita akan memutuskan istilahnya menghembuskan nyawa pun di sini, bukan di tanah air. Yang Vera mau tuh cuma satu, ada perubahan di sana. Biar bisa tetap bangga sama tanah air sendiri. Biar kayak gimana tuh lahir di sana, gede di sana. Kita tinggal di sini. Terus kadang-kadang di media, di sini kan ada di media TV apa gimana, ada berita tentang di sana. Terus orang sini tanggapannya kayak gimana. Kita kan yang namanya biar kayak gimana, kita kan orang Indonesia ya Kang ya. Dengernya ya kesel ada, ya mangkel ada gitu loh. Tunggu dulu, negara gue gak kayak gitu loh gitu. Jadi kalau Vera mau ngomong kasarnya, ikut deh, Vera ikutan berisik. Ayo dong, berubah dong gitu loh. Berubah yuk, jangan kayak gini terus. Harus ada yang berubah, lebih baik lagi gitu. Ya, yang paling harus banyak berubah sih memang SDM-nya dulu ya Kang ya, kalau menurut Vera. Tanggapan bagus juga ada sih Kang. Nggak cuma tanggapan miring, tapi kan sebisa mungkin gitu ya, namanya kita udah tinggal di sini, jangan sampai ada tanggapan miring gitu loh. Kalau misalnya tadinya ada tanggapan miring sekian persen, sebisa mungkin dikurangin lagi. Itu yang Vera mau Kang. Biar kita juga di sini tuh, oh bangga loh, itu tanah kelahiran gue loh gitu. Itu tempat kelahiran saya loh. Tahu nggak Indonesia tuh gitu. Orang kalau di sini taunya Indonesia tuh di mana? Mereka bingung Kang, masih banyak yang bingung. Jadi kalau misalnya Bali mereka tahu, tapi Indonesia mereka nggak tahu. Masih banyak itu Kang yang kayak gitu. Jadi terus tambahan lagi ya, mohon maaf, bukan hanya di sana Kang, di sini pun terjadi hal-hal yang panas-panasnya seperti di Indonesia. Ya yang biasalah, yang sok radikalan lah, yang inilah, yang itulah. Kalau Vera makanya, karena Vera kebetulan juga ngurusin anak-anak kapal di sini,
anak-anak yang susah, karena suka ingetin sama mereka kayak gini. Jangan pernah bikin masalah yang udah jelas-jelas melanggar peraturan di negara sini. Dan kalau kamu mau tahu, di saat kamu ada masalah di sini, yang dipertanyakan sama pihak imigrasi adalah nama kamu siapa, di Jepang ngapain, kalau sekolah sekolahnya di mana, kalau bekerjanya di mana, visa kamu, negara kamu. Apa mereka tanyain agama kamu? Enggak. Jangan sampai ada sekali-sekali keributan WNI masalah urusan agama. Dan Vera salah satu korban yang sudah pernah dipersekusi. Dipersekusi bahkan di sini. Datang 3 mobil ke rumah, pencet bel kabur, pencet bel kabur, pencet bel yang ketiga kali baru mereka jawab. Akhirnya suami bilang ini udah nggak bagus, caranya udah nggak bagus, telepon polisi. Ditelepon polisi, polisi bilang tutup kunci jendela, kunci pintu, kunci jendela, tutup hordeng sampai kami datang. Begitu polisi datang, Vera keluar, malah Vera nggak dikasih keluar. Jadi polisi posisinya satu di luar menghadap ke mereka, satu lagi berdiri di depan pintu rumah Vera menghadap keluar, satu lagi masuk di dalam rumah Vera menghadap ke dalam rumah. Vera dilarang keluar. Itu orang Indonesia apa orang Jepang sendiri? Orang Indonesia, orang kita. 3 mobil. Kapan itu? Dari Nagoya dan dari Osaka. Jauh-jauh loh mereka datang. Kapan Mbak Vera itu? Kapan? Masa-masa kampanye kemarin. Tuntutan mereka minta Vera hapus, dilarang menghina ulama mereka, disuruh hapus video-video politik Vera, dilarang lagi posting-posting tentang yang mereka nggak suka. Vera bilang itu saya tolak. Ini hak saya, ini akun medsos saya. Sampai akhirnya polisi yang ketiga kali masuk bilang mereka tetap nggak mau pulang kalau Vera nggak hapus video Vera. Akhirnya sama suami Vera diginiin, nggak usah ditahan lagi deh, istri saya keluar rumah, kasih aja biar dia yang hadepin. Kalau kamu nggak bisa menyelesaikan dan menyuruh anak-anak itu pulang, saya panggil orang-orang dari markas. Digituin sama suami, Kang. Kebetulan kan suami angkatan udara, akhirnya diangkut itu semua anak-anak. Coba, kan masuk catatan buku hitam kepolisian sini, WNI, gimana dong? Nah, kayak begitu-gitu loh, Kang. Aduh, jangan deh. Ngapain sih gitu? La ilaha illallah. Jalanin aja. Ada yang pernah ngaku kalau dia mantu keponakan dari keluarga Cendana, mau somasi. Ada juga relawan dari bupati mana mau somasi, silakan, gue bilang. Tapi suruh bupatinya klarifikasi, bener nggak? Nggak ada klarifikasi sampai saat ini. Ya, dijalanin aja, Bang. Awal-awalnya sih, Kang, ya. Awal-awalnya tuh dia kayak setengah protes. Setengah protesnya gini, ngapain sih sampai gerus waktu tidur? Itu jauh sebelum masa kampanye kan, dari ribut-ribut pilkada sampai akhirnya pilpres. Karena tuh tidur sehari cuma 2-3 jam. Selesai itu
baru gebrak masuk rumah sakit. 4 hari 4 malam Kang di rumah sakit tuh cuma tidur doang. Tidur kayak orang mati. Makan, tidur, udah kayak orang mabok teler gimana sih? Udah kayak los, sudah selesai gitu loh. Tapi Vera sendiri juga nggak ngerti itu selama ini kekuatan itu dari mana gitu loh ya. Karena kan suami protes, awas ya kalau sampai sakit, awas ya kalau kecapean gitu kan. Iya, itu Vera sanggupin Kang, pagi-pagi bangun, yang penting sarapan buat suami, bekal buat suami beres, suami berangkat, biasa deh bebenah rumah, ya, nyuci, yang ngepel apa gitu segala macem, mandi, bahan yang udah Vera cari, misalnya ada hoax yang tersebar nih, Vera coba cari datanya, Vera siapin materinya, Vera buat videonya, udah besokannya, udah siapin konsepnya, besokannya udah beres-beres urusan rumah, mandi, bikin video. Baru deh tuh siang istirahat sebentaran, 2-3 jam, sore udah masak buat orang rumah, nunggu suami pulang, kayak gitu. Ntar malam udah selesai makan, cuci piring apa semalam udah beres semua, mulai deh tuh baca lagi, cari materi lagi, kayak begitu aja udah kerjanya sehari-hari. Sampai suami yang tadinya setengah protes, terus kasih konsekuensi, yang penting urusan rumah dan jatah saya nggak dikurangin, it's okay deh. Itu udah beres. Kemudian terjadi kejadian persekusi, sampai akhirnya setelah kejadian itu suami Vera langsung bilang, duit, lakukan apa yang lo anggap bagus buat negara lo, lakukan apa yang lo mau lakukan buat negara lo. Sejak saat itu, jadi masa kampanye tuh Kang, udah kayak orang apa ya, masak buat seminggu, dirapiin nih semua di kulkas, di freezer. Jadi suami tinggal panasin, goreng, panasin apa gimana gitu kan. Terus bawa koper berangkat kemana gitu kan. Kesana kesini kampanye gitu kan. Balik lagi ke rumah, wah ngepel apa segala, masak. Entah kalau gue udah masak banyak-banyak, udah beres semua, suami tanya, mau berangkat kemana lagi katanya. Sampai suami, enggak ada kok di rumah, bilang gitu kan. Tapi berangkat lagi, itu kayak gitu. Gimana ya, udah di sini tuh udah panggilan hati, harus gerak gitu loh. Padahal nggak ada yang nyuruh juga, nggak ada yang gimana juga. Ya, gimana ya? Gue sendiri juga nggak sadar Kang, tenaga tuh dari mana nggak ngerti. Gini Kang, Vera tuh dulu sempet udah nggak mau peduli, udahlah males lah gitu kan, udah mau ganti warga negara segala macam. Tapi begitu ada kejadian 411 itu Vera dihubungin, lo lihat TV ada kayak gini. Oke, lihat siaran langsungnya Kang di sini. Aduh, ngelihat itu ada beberapa orang yang Vera kenal, itu yang nge-trigger Vera. Dari situ Vera baca lagi, buka lagi, pelajarin lagi semua sejarah. Dari situ Vera buka, bikin video satu persatu. Mulai dari 411 itu Kang, Vera udah langsung mulai istilah kasarnya, mulai merangkak lagi nih. Buka lagi, catet lagi. Buku Vera udah banyak kan, buku catatan, buku note tuh udah banyak banget. Apa yang di print tuh udah banyak banget kan.
dikumpulin semua itu, dari situ semua para sisir lagi, tarik garis merahnya segala macam. Orang kalau yang tahu aslinya Vera Bang ketawa kan. Si Vera kan gini, ya giran judes ya tetap judes. Kalau ketemu sama orang yang baru pertama kali kenal, rata-rata Vera tuh gimana ya, jutek Kang. Kan kalau nggak kenal sama orang Vera tuh kaku gitu kan, nggak bisa ini gitu loh. Tapi entah kalau udah agak ya cuman 1-2 jam udah bisa lunak sih gitu kan, udah bisa baur gitu loh. Tapi kalau baru-baru masih agak gimana gitu loh, masih Veranya yang nggak berani masuk ke dalam minta kenalan gitu loh. Vera lebih baik nunggu gitu loh. Nggak tahu kenapa agak sedikit introvert, tapi dibilang introvert juga enggak sih, gue orang kayak begini ngaprak. Tapi yang jelas sih orangnya seru, mengasihkan, dan seneng ngebanyol juga ya. Nggak tahu Kang ya, sampai kalau ditanya mau sampai kapan. Kalau istilahnya drop, pernah drop. Tapi Vera selalu gini, kalau udah drop ya udah biarin aja. Dan Vera tuh siapapun orang nelpon Vera, ayo dong bikin ini, hati dia orang hebat gitu, bodoh amat, nggak ada urusan. No, Vera menjauh karena mau bikin tenang dulu diri sendiri. Begitu udah bener-bener udah merasa siap lagi, karena Vera kan bakal tahu sendiri waktunya Vera buat bergerak. Berkali-kali sempet sih berapa waktu saat Vera lagi down kayak gitu ya, ke trigger lagi mau siap lagi bergerak gitu, tapi nanti belum gitu loh. Tapi kalau Vera udah bangun, udah on fire, ya udah siap-siap aja gitu.